Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani fitin azani Allah ayakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada ucapan beliau, qala al-musannif rahimahullah taala, babun al-maqsadu minal jihad, atau babul maqsadi minal jihad. Bab yang membahas tentang tujuan jihad. Setelah kita katakan kemarin, pada pertemuan yang kemarin, beliau menyebutkan tentang keutamaan jihad fisabilillah dan bahwasanya jihad itu tetap berlangsung sampai hari kiamat. Beliau mengatakan bahwasanya di sini tentang al-maqsadu minal jihadi, tujuan adanya syariat jihad fisabilillah. Jihad di sini dalam arti khusus, yaitu jihad dalam arti perang, yakni perang senjata melawan orang-orang kafir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka orang-orang kafir, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua agama itu dan agama ini semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa an Sa'al ibn Sa'ad, dan dari Sa'al ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, sungguh besok aku akan memberikan bendera panglima perang, menjadi bendera untuk memimpin pasukan perang, bendera panglima. Ghadan, besok, rajulan, kepada seseorang yang yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah akan memenangkan perang Khaybar ini, yakni pada kedua tangannya atau dengan dirinya. Qala fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, yakni maka orang semalaman itu membicarakan, mendiskusikan, yakni ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan yakni bendera perang tersebut. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah, maka tatkala pagi hari mereka pun, yakni maka tatkala orang-orang itu masuk pagi hari, orang-orang itu pun segera berangkat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum, semuanya, yarju ayyu'taha, masing-masing, yani kulluhum yarju ayyu'taha, masing-masing itu kepingin yani untuk diberi, yani dia yang diberi bendera panglima perang tersebut. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Ali ibn Abi Thalib, mana Ali ibn Abi Thalib? Qalu, mereka menjawab, yashtaqi min ainihi ya Rasulullah, beliau sakit mata ya Rasulullah, jadi sedang sakit mata. Qala, maka beliau mengatakan, fa arsilu ilaihi fa'tuni bihi, yani utus orang untuk mendatangkan dia ke sini. Falamma jaa, tatkala Ali itu datang, basaqa fi ainihi, beliau sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya, wa ta'alahu, dan beliau yani mendoakan kepada Ali, untuk Ali. Fabara'a, Ali pun segera sembuh, langsung sembuh, hatta ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan tidak pernah ada rasa sakit, tidak pernah sakit. Fa'atahu ar-rayata, lalu beliau yani memberikan kepada Ali bendera panglima perang tersebut. Faqala Aliun, maka berkata Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, apakah aku itu akan memerangi mereka sehingga mereka semuanya menjadi kayak kita? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unfudh ala rislik, ini pelan-pelan saja, hatta tanzila bihasahatihim, ini sampai engkau berada di komplek mereka, di area mereka. Summa da'uhum ilal Islam, ajalah mereka masuk Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillah, beritahukan kepada mereka apa yang wajib jadi untuk mereka kerjakan dari hak-hak Allah fihi,
Fawallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah memberi petunjuk orang lain, maksudnya menjadikan orang lain masuk Islam karena dirimu, karena sebab dirimu, khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am, itu lebih baik bagi kamu dibandingkan kamu itu memiliki humrun na'am, unta merah. Bagi yang ada di hadapan kita para ikhwah adalah bab tentang tujuan dari jihad, yani fi sabilillah. Tujuan dari jihad, Anda katakan tadi, jadi tujuan dari jihad ini adalah jihad dalam arti khusus, yaitu berperang melawan orang-orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama ini itu menunjukkan, ayat ini ya menunjukkan kepada kita yang pertama, qatiluhum, ini syariat untuk berperang, syariat untuk berjihad dalam arti khusus, jihad dalam arti ini perang, ini jihad dalam arti perang. Yang kedua, tujuan jihad itu adalah agar, ini dua hal yang ada dalam ayat ini. Yang pertama, hatta la takuna fitnatun, sampai ini tidak ada fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah ini al-ibtila, ini ujian dalam agama. Ujian ini dalam agama, segala sesuatu yang bisa merusak agama seseorang, maka itu artinya, itu makna dari fitnah. Segala sesuatu yang bisa merusak agama seseorang, maka itu artinya adalah fitnah. Makanya fitnah yang tertinggi adalah kufur, yani kesyirikan, kekufuran itu fitnah yang tertinggi. Yani bid'ah itu fitnah, yani maksiat itu ini fitnah, dosa-dosa besar, jadi itu fitnah. Kondisi yang menjadikan orang gampang berbuat maksiat itu fitnah. Jadi semuanya itu adalah fitnah. Jadi fitnah itu adalah al-ibtila'u fid-din. Ini segala hal yang menjadikan orang itu teruji dalam agamanya, menjadikan orang itu enggak lurus dalam ini agamanya. Itu makna fitnah. Fitnah dalam ini bahasa, ini fitnah dalam bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, yani istri dan anak itu kadang-kadang jadi fitnah, kadang-kadang menjadikan orang itu melanggar agama gara-gara istrinya, gara-gara anaknya. Harta itu adalah fitnah, kedudukan itu adalah fitnah. Kenapa? Gara-gara harta kadang-kadang orang itu lalai dari agamanya, gara-gara kedudukan orang itu lalai dari agamanya. Sebagaimana kekayaan fitnah, kemiskinan juga fitnah. Apapun lah yang menjadikan orang itu tidak lurus di jalan agamanya, maka itu adalah fitnah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta la takuna fitnah, perangi orang-orang kafir sehingga fitnah tertinggi, yaitu fitnah yang disebabkan oleh orang kafir tidak ada lagi. Fitnah ujian agama yang disebabkan oleh orang-orang kafir, yaitu merongrong secara secara fisik, secara keamanan negara, dan merongrong secara pemahaman yakni keagamaan, itu tidak ada lagi. Itu mana hatta la takuna fitnatun. Dan yani beberapa kali Anda katakan ya kawan, kita kalau memahami nas syar'i itu harus menggunakan istilah syariat. Yani karena fitnah dalam bahasa Arab dengan fitnah dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Fitnah dalam bahasa Arab dengan fitnah dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Fitnah dalam bahasa Arab artinya tadi, fitnah dalam bahasa Indonesia artinya menuduh orang tanpa bukti. Fitnah dalam bahasa Indonesia kan artinya nuduh orang tanpa bukti. Nuduh orang tanpa bukti itu bahasa Arabnya namanya apa itu? Namanya buhtan. Ini nuduh orang tanpa bukti. Makanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyebutkan tentang masalah riba, beliau mengatakan riba itu zikruka akhaka duna yakra. Kamu nyebut saudaramu kalau dia tahu, maka dia itu tidak menyenanginya. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, faktanya kayak gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, lah, fakta ini begitu, itu namanya riba. Bukan faktanya begitu, fakat bahat tahu. Kamu telah melakukan tindakan buhtan, nuduh orang tanpa kenyataan yang ada. Makanya ayat-ayat yang hadis-hadis dan ucapan ulama tentang fitnah itu dibawa kepada fitnah yang dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu bagian dari fitnah dalam bahasa Arab. Kayak nasihat ya kawan, an-nasihatu. Jadi nasihat dalam bahasa Arab itu beda dengan an-nasihah dalam bahasa Indonesia. An-nasihah dalam bahasa Indonesia itu jangan, pitutur, apa? Jadi nasihat bahasa Indonesia terjemahnya, jangan, pitutur, sebagi. Ya itu, gitu. Semacam itu adalah nasihat. Sedangkan an-nasihah dalam bahasa Arab itu adalah apa? Fi'lul khair wa azmuhu lil khair. Jadi melakukan perbuatan baik dan keinginan kuat untuk melakukan perbuatan baik berkaitan dengan yang lain. Itu namanya
an-nasihah. Makanya tatkala Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah an-nasihah. Para sahabat mengatakan, kok yani mereka mengatakan, ya Rasulullah, liman? Yani untuk siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lillahi. Nasihat agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatul muslimin wa ammatihim. Jadi wa ammatihim. Kalau nasihat yang ada dalam hadis itu adalah adalah jangan dan bitutur. Hadis ini jadi kacau balau. Agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Ini jangan itu untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Allah kalau dikasih jangan ku piye. Ini wali kitabihi, untuk Al-Quran, untuk kitabnya. Al-Quran kalau jangan itu piye. Jadi untuk Rasulnya, semungkin itu, semungkin ya, meskipun tidak pantas. Jadi umat mengasih jangan nih Rasulnya. Lah, adapun hadis itu maknanya adalah agama ini, inti sari dari agama itu adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik berkaitan dengan yang lainnya. Makanya kalau kemudian Rasulullah ditanya, loh untuk siapa saja ya Rasulullah? Untuk Allah. Bagaimana kita itu berbuat yang terbaik yang berkaitan dengan Allah? Makanya kan, ini keterangan para ulama tentang ad-dinu nasihah. An-nasihatu lillah itu adalah beriman kepada Allah. Jadi kemudian menjalankan perintahnya, mengimani kitab sucinya, para nabinya dan macam-macamnya. Jadi an-nasihah untuk kitab Al-Quran artinya adalah mengimaninya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya dan macam-macamnya. Kenapa? Ya karena mempelajari, membaca, mengamalkan, mendakwakan itu adalah perbuatan baik yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan itu makna. Ya, adapun nasihat yang itu pitutur, jangan itu benar. Bagian dari nasihat pada poin yang ke terakhir dan sebelum terakhir, yaitu nasihat untuk siapa? Pemimpin kaum muslimin dan nasihat untuk seluruh kaum mukminin. Itu gambaran mudah ada. Dan contoh-contoh yang semacam itu sangat banyak. Jilbab dalam bahasa Arab beda dengan jilbab dalam bahasa Indonesia. Yani tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya kaum wanita muslimah itu yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab yang ada dalam ayat ini itu bukan jilbab dalam bahasa Indonesia. Jilbab dalam bahasa Indonesia itu jeneng artinya kerudung, penutup kepala. Jilbab dalam bahasa Arab itu pakaian yang menutupi ujung rambut sampai ujung kaki. Ini ujung kaki itu jilbab dalam bahasa Arab. Ya mirip-mirip ya kawan. Gedang dalam bahasa Jawa karo dalam bahasa Sunda. Itu ana ulang-ulang kan. Contoh ini kan untuk memudahkan contoh. Gedang itu kan sama-sama gedang dalam bahasa Jawa hari ini pisang, dalam bahasa Sunda hari ini pepaya. Salah ya? Bahasa Lombok. Sempurna. Bias koyo kesel basa Gresik karo basa Blitar itu beda. Kesel basa Gresik itu sakit. Kesel basa Blitar capek. Ini capek. Nah, ini pegel. Pegel basa Gresik itu artinya capek. Pegel basa Blitar artinya mangkel. Nah, ini mangkel. Si Fulan kenapa enggak, Ustaz Fulan kenapa enggak masuk? Kesel Ustaz, di rumah sakit. Kesel kok di rumah sakit. Jadi ku diskusi antara orang Gresik karo orang Blitar, kan enggak ketemu lah ya. Jadi orang Gresik itu mengatakan, kesel Ustaz. Loh, di mana kesel kok enggak masuk? Di rumah sakit Ustaz. Lah kesel kok di rumah sakit? Mungkin Ustaz masuk kesel enggak di rumah sakit. Karena yang satu orang Gresik, yang satu orang Blitar ini bingung dari kesel di rumah sakit apa? Ala kulen. Ya mirip-mirip dengan itulah ya, itu fitnah gitu ya, itu fitnah. Sehingga sebuah kelucuan ini yaitu adalah tatkala ada orang terfitnah dalam bahasa Indonesia itu membawakan ayat ini al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kamu itu jangan fitnah saya. Ingat ya, fitnah itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Itu gak connect plus itu. Antara yang dibahas dengan ayat itu plus gak connect. Hatta takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Ini perangilah orang-orang kafir itu sehingga mereka tidak menimbulkan masalah-masalah keagamaan terhadap kaum
mukminin. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan agama ini ad-din kulluddin itu ya akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, hukumnya, akhlaknya dan macam-macamnya. Ini beda antara kulluddin dan ad-dinu kullu. Itu beda sekali. Yang bahasanya Allah itu wa yakunuddinu, agama ini adalah kullu, semua yang ada dalam agama ini, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, hukumnya, akhlaknya, tazkiyatun nufusnya dan macam-macam, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isyarat dari ayat ini sangat tegas bahwa jihad itu tujuannya adalah untuk menegakkan agama, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengganggu agama seseorang. Nah, adapun hadis yang ada dalam Sahihain dari Sahal bin Sa'ad ini adalah tentang peristiwa perang Khaybar. Jadi peristiwa perang Khaybar, untuk semua tahu dalam sejarah bahwasanya perang Khaybar itu yani apa ya, adalah pertahanan terakhir orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu mempunyai 5 lapis jadi benteng gitu ya. Lapis pertama jebol, lapis kedua jebol, lapis ketiga jebol, lapis keempat jebol. Tinggal benteng terakhir. Ini kalau dalam bahasa kerajaan Islam, kerajaan Jawa pada zaman dulu itu area Kedaton, gitu. Area ini jebol berarti hancur sudah. Tinggal area terakhir, dan itu sulit untuk dihadapi. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya besok akan melakukan penyerangan tahap akhir. Lalu beliau mengatakan, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Yani sungguh besok hari, besok pagi, aku akan serahkan ar-raya. Ar-raya itu bendera, yani pasukan yang dipegang oleh panglima. Jadi aturan perang pada waktu itu, jadi satu pasukan itu harus punya bendera, dan yang megang bendera itu berarti panglima perang. Bendera nggak boleh jatuh. Kalau jatuh berarti kalah. Jadi kalau jatuh itu berarti kalah lah. Pembawa bendera itu, jadi itu adalah panglima perang. Kata beliau, dalam melawatian neroya tawadan. Jadi bendera panglima perang ini aku akan serahkan besok kepada seseorang yang yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah akan memenangkan kaum muslimin, jadi dengan perantaraan jadi orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, yani yang tidak disebutkan oleh beliau di sini, yang Allah akan memenangkan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi di Khaybar besok, dan dia itu orang yang dicintai oleh Allah, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sifatnya itu dua. Dia besok perang Khaybar itu menang di bawah kepemimpinan orang itu. Yang kedua sifatnya adalah dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang mencintai Allah dan Rasulnya itu wakeh, tapi yang memastikan diri dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu yang nggak bisa dipastikan. Akhirnya kan semua orang itu ribut semalam itu. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Malam harinya itu kan pengumumannya itu sore hari, dan akan ditetapkan oleh Rasulullah besok hari. Malam harinya itu ribut, para sahabat kok ribut dalam arti tengkalewan, diskusi, bahas gitu ya. Siapa yang kira-kira besok akan mendapatkan anugerah besar, diserai bendera ini perang. Dan salah satu di antara ini politik syar'inya Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak pernah menetapkan satu orang sebagai pemimpin tunggal. Maksudnya ya Allah, yani beliau itu tidak pernah menjadikan dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW sejak di kota Madinah sampai akhir kehidupan beliau itu tidak pernah menjadikan orang menjadi sosok tunggal. Perangkat perang, panglimanya mesti wong itu nggak pernah. Setiap kali beliau itu kalau mau berangkat perang itu kan mesti menentukan panglima. Kalau Rasulullah itu kan pangtinya, panglima tingginya, pengendalinya. Adapun yang mengatur strategi perang, yang mengendalikan pasukan di lapangan itu, ini itu ya, kalau bahasa perang yang Jawa itu Rasulullah itu rajanya, sedangkan panglima itu kan senopati agungnya yang langsung terjun ini lapangan. Kadang-kadang lo Jawa kawat sakti, tapi sing sakti itu ini panglima ya namanya. Kalau Jawa kadang-kadang kurang ngerti apa, tapi kan ada di lokasi. Ada yang langsung dipimpin oleh beliau kayak perang Badar gitu ya. Tapi seringkali pasukan itu jadi panglimanya itu diserahkan kepada orang lain. Itu yang pertama, menentukan panglima perang. Yang kedua, menentukan PLT Madinah, PCS, salah ya, PLT ya,
Jadi pemimpin kota Madinah selama ditinggal oleh beliau. Dan ini tuh nggak pernah sama. Sekarang berangkat, ditinggal beberapa waktu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Yang ditunjuk kamu yang menjadi pejabat pengendali kota Madinah. Jadi keberangkatan besok ganti lagi, keberangkatan yang ketiga ganti lagi. Panglima perang begitu selalu digonta-ganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang kita ambil faedah ya, yang diambil faedah oleh Rasulullah, ini oleh kita, agar tidak ada keterikatan antara kaum muslimin dengan satu sosok. Jadi jangan sampai, ini sebutan oleh para ulama dalam ini siasat syariah, jangan sampai ada satupun kaum muslimin yang punya berpikir, wis pokoknya ini perang kono wong iku kalah paling. Ini kapan sing ngatur gak iku kalah paling. Jadi selalu dirombak oleh beliau dalam kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, untuk menunjukkan bahwasanya kekuatan itu ada di tangan Allah. Siapapun yang Allah yang mengendalikan, yang penting mempunyai kemampuan, maka mesti yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ini terlalu lama ya Juan, selalu orang yang sama itu kadang-kadang pemikiran itu muncul. Makanya ini kebijakan itu tatkala kemudian diganti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq kan melihat ya kebijakan yang ada tatkala itu, panglima perang selalu diserahkan kepada Khalid. Ini pembukaan negeri Syam dan Irak di zamannya Abu Bakar Siddiq itu selalu diserahkan kepada Khalid ibn Walid. Benar yang dikhawatirkan oleh beliau terjadi. Bahwasanya tatkala itu kaum muslimin sudah punya pikiran, pokoknya berangkat perang. Panglima siapa? Khalid. Menang. Pokoknya kapan panglima Khalid itu langsung punya pikiran menang. Panglima siapa? Fulan. Waduh, ya. Jadi wis punya pikiran semacam itu. Makanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah melihat gejala yang enggak benar ini ya, Wan. Gejala yang enggak benar ini, maka begitu beliau menjabat jadi khalifah. Yani SK pertama mecat Khalid. SK, saya kan SK tuh. SK lah, ini presiden Kobono, kepres. Nah, ini keputusan raja pertama itu adalah mecat Khalid ibnul Walid. Padahal tatkala itu Khalid itu di puncak karir, berada di puncak naik daun. Puncak karir. Ini puncak karirnya. Atau mana ngomongnya? Ya kembali ke sini. Makanya kan para sahabat itu mereka nggak tahu kira-kira besok itu diserahkan ke siapa, karena nggak ada sosok tunggal. Selama ini tuh nggak ada sosok tunggal, nggak ada sosok yang selalu beliau itu nggak ada. Para sahabat itu sopo sing kira-kira karpe diserai ini pasukan besok. Jadi sampai dalam sebagian riwayat dari hadis ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku itu sejak masuk Islam belum pernah kepingin jadi pemimpin kecuali saat itu. Kenapa? Ini bukan karena kepingin jadi panglima, tapi kepingin mendapatkan label dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Aku itu selama masuk Islam, sejak masuk Islam belum pernah kepingin jadi pemimpin kecuali ini saat itu. Ya makanya pagi-pagi itu nggak ada yang absen ya, semuanya itu ini datang. Jadi kata dalam sebagian riwayat itu tuh Umar itu datang paling isu, ya, menempati posisi yang kira-kira Rasulullah ada di depannya, menyanyikan Rasulullah di depannya. Begitu Rasulullah SAW datang, Umar itu kan badannya wis gede dhuwur toh. Semua ngojon-ngojon kan diri ini ben ketok tapi kan. Ini ben ketok, tapi kan gak jaluk ya, Wan. Ini tapi kan dan gak jaluk. Rasulullah SAW datang, lalu beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib ada di mana? Aina Ali bin Abi Thalib. Memang nasib kan ya, Wan. Singkat teko itu malah dicari. Ini singkat teko itu malah dicari oleh Rasulullah SAW. Ali ketika itu sakit mata. Jadi dari awal perang Khaybar itu beliau beliau itu ikut perang, tapi begitu mau gerbang atau benteng terakhir beliau itu malah sakit mata. Jadi para sahabat mengatakan sakit mata ya Rasulullah. Dan sebagian riwayat sakit satu mata, dan sebagian riwayat sakit dua-duanya. Beliau yang diriwayatkan yang beliau nukil di kitab ini itu yang sakit dua-duanya. Itu satu kejadian. Perbedaannya semacam ini nggak membuat cacat hukum dari hadis. Kenapa? Nggak ngefek kepada hukum, nggak ngefek kepada hukum. Rasulullah mengatakan dipanggil pada waktu datang itu, jadi matanya diludahi oleh Rasulullah SAW langsung
yang sembuh. Ini salah satu di antara kemukjizatan beliau SAW dan keberkahan fisik Allah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini bendera perang itu, bendera sebagai panglima perang besok diserahkan oleh Rasulullah kepada Ali ibn Abi Thalib. Lalu Ali bertanya kepada beliau, Rasulullah, aku perangi besok ini bagaimana? Bagaimana caranya aku memerangi besok? Rasulullah SAW mengatakan, jangan kerasa khusyuk tatkala perang besok. Sebelum menyerang, maka dakwahilah mereka, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Habarkan kepada mereka dengan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada mereka kalau mereka masuk Islam. Kenapa? Kata beliau Islam, dan ini ujung dari hadis ini, li ayyahdiyallahu bika rajulan, seandainya Allah memberikan hidayah orang kafir masuk Islam, orang Yahudi masuk Islam karena sebab dirimu, perantaranya adalah dirimu, maka khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu itu mendapatkan humrun na'am. Kenapa? Rasulullah SAW mikirnya itu adalah bisa jadi kadang-kadang panglima perang itu tidak memberikan kesempatan orang kafir untuk masuk Islam. Kenapa? Ini masuk Islam kan gak situ oleh ghanimah, gak situ oleh rampasan perang. Mau diserbu ternyata mereka masuk Islam, kan sudah gak jadi perang dan tidak ada harta ghanimah, nggak ada harta ghanimah. Lah khawatir itu terjadi, maka beliau selalu mengatakan, seandainya ada satu aja orang yang masuk Islam, maka itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan humrun na'am. Humrun na'am itu adalah simbol kekayaan yang paling tinggi di zaman itu. Humrun na'am itu kita terjemahkan unta merah ya. Unta itu kan warnanya putih semu-semu kemerahan atau putih semu kehitaman. Jadi warna dasarnya itu putih tapi cenderung kehitaman atau putih cenderung kemerahan. Jadi hitamnya itu gak hitam pekat, putihnya merahnya juga nggak merah pekat. Itu warna unta secara jarum. Tapi ada unta tertentu yang warnanya jelas merah. Lah warna unta yang jenis ini itu ya mobil Ferrari, Lamborghini. Jadi Lamborghini itu kan kayak kiamat wong loro tuh. Betul, bener tuh. Isi ake Innova. Isi ake Cherry nih. Lamborghini karo Cherry akan di. Ada Cherry siji loro 3 4 5 bisa 8. Lamborghini kayak kiamat wong loro. Tapi Lamborghini siji ditol oleh Cherry salun-alun. Lamborghini berapa nih? 5 toh. 5M loh. 5 sampai 6M. 5M itu kan Cherry no. Untuk alun-alun, keletir alun-alun saya. Ini kok sedang alun-alun saya. Dalam arti ya, sama-sama mobil, sama-sama bensin, sama-sama disetir, sama-sama ono bani. Tapi kan beda antara Lamborghini dengan Cherry. Unta juga begitu, unta merah ini ya, sama-sama unta, sama-sama makan rumput, sama-sama minum air, sama-sama melaku. Tapi itu adalah kebanggaannya orang kaya. Nih orang kaya itu duwe Lamborghini pada wis duwe unta merah iku sudah kesebut jadi orang yang amat sangat kaya, lambang kekayaan yang ada di zaman itu. Kalau sekarang itu lambang kekayaan itu mobil ya? Nah, salah ya? Mobil apa? Salah ya? Ini Sahroni kan jam yo. Gua kes politik. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Ini humr enam. Makanya di zaman itu ya, orang itu tidak mungkin bisa mempunyai humrun na'am kecuali raja atau putra mahkota di zaman itu. Ini di zaman itu. Jadi ini kan Rasulullah SAW, jangankan ghanimah. Ghanimah itu biar toh. Yani seandainya ada satu aja masuk Islam jauh lebih baik daripada mendapatkan humrun na'am. Dan di zaman itu gak mungkin perang terus oleh ghanimah. Humrun na'am itu gak mungkin. Itu mustahil di zaman itu terjadi. Ini ya, perang itu bukan untuk mendapatkan ghanimah. Perang itu bukan untuk gengsi-gengsian. Perang itu ya. Perang itu adalah bagaimana orang jihad itu adalah bagaimana orang itu masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dimasukkan dalam hadis ini.
Wa Nabi Musa dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi ja'a rajulun ila Nabi, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah? Apa itu yang dinamakan dengan qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah? Yang dimaksudkan dengan berperang fi sabilillah itu apa ya Rasulullah? Lalu beliau memberikan alasan kenapa kok selalu bertanya dengan pertanyaan itu. Beliau mengatakan fa inna hada la yuqatilu ghadaban. Karena sebagian kita itu ada yang berperang karena marah. Karena melampiaskan kemarahannya, apalagi dendam itu kalau bahasa kita. Wa yuqatilu hamiyatan, ada di antara kita itu yang berperang karena membela kabilahnya, karena ta'assub. Hamiyah itu karena membela sesuatu yang itu tabiatnya manusia. Jadi tabiatnya manusia itu ya membela bangsanya, membela kabilahnya, membela kelompoknya gitu. Tanpa memandang benar salah, pokoknya itu kelompokku maka dibela. Yuqatilu hamiyatan. Farafa'a ilaihi ra'sahu, maka Rasulullah SAW mendongakkan kepalanya, mengangkat kepalanya. Qal wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa kana qa'ima, dan beliau itu kalau menegakkan kepalanya itu jadi tidaklah kecuali sambil berdiri. Faqala, maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Barang siapa yang berperang, yang berjihad, tujuannya adalah agar kalimat Allah tegak di muka bumi, agar kalimat Allah adalah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu adalah yang berperang fi sabilillah. Hadis ini jelas ya Allah wa iyyakum. Orang itu secara bungkus luar sama-sama berperang, tapi Allah melihatnya dari sisi batin. Karena Allah melihat amal perbuatan itu dari dua sisi, zahir sama batin. Sedangkan manusia melihat apa-apa dari satu sisi ini zahirnya. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu enggak melihat kepada bentuk kalian, pada jasad kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Hati itu ya urusan batin, amal itu urusan zahir. Kita sebagai manusia yang mampu kita lihat adalah sisi zahirnya. Adapun urusan batin adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat itu zahir dan batinnya. Yang pertama zahir. Zahir ini yang kita kendalikan dengan hukum fikih. Zahir ini ya kawan, yang kita mampu menilai. Nah, tatkala kita menilai, maka kita menilai dari kajian zahir, dan kajian zahir itu kajian fikih. Salat itu benar apa ora? Itu dari sisi zahirnya. Yani puasanya itu benar apa ora? Jihadnya itu benar apa ora? Itu dari sisi zahirnya, standar hukum zahir. Yang kedua ya kawan, yang kedua adalah standar batin. Standar batin ini urusan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh masuk kepada hati manusia. Tapi yang Allah lihat itu dua-duanya. Dua sisinya. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu hal penting yang kita bagi. Tujuannya ini dipegang. Jadi jihad itu hanya wasilah. Jihad itu hanya salah satu cara untuk menegakkan, menyebarkan Islam di muka bumi. Jangan jadikan jihad itu tujuan. Jihad itu adalah wasilah untuk tegaknya Islam di muka bumi. Kalau Islam itu bisa tegak tanpa jihad, maka jihad tidak perlu dilakukan. Maka jihad itu tidak perlu untuk dilakukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tatkala negeri Yaman mampu dimasuki tanpa perang, maka Yaman dimasuki Islam tanpa perang. Kan cuma ngutus dakwah, ngutus Mu'adz ibnu Jabal sama Abu Musa al-Asy'ari pada tahun ke-8 Hijriyah. Perang di zaman Rasulullah, pernah Rasulullah memerangi Yaman, ya? Pernah enggak? Enggak pernah Rasulullah memerangi di area Yaman. Memerangi di area Yaman itu di akhir masa kenabian, tatkala muncul nabi palsu, Fairuz ad-Dailami. Ini salah. Aswad al-Ansi. Aswad al-Ansi yang dibunuh oleh Fairuz ad-Dailami. Gitu ya.
itu karena ada pemberontakan, ada orang yang ngaku sebagai nabi palsu. Tapi masuknya Islam ke Yaman itu lewat dakwah. Sebagaimana masuknya Islam ke Madinah, ke Yathrib itu juga bukan lewat perang, lewat dakwah. Tatkala itu mampu dimasuki tanpa perang, maka dimasuki tanpa perang. Tapi begitu daerah-daerah yang lain yang nggak bisa dimasuki Islam kecuali lewat perang, maka perang itu adalah jalan untuk menyebarkan, jadi menyebarkan Islam. Nah, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, fil ayati, dalam ayat ini menunjukkan anal syahada syuri'a li nasyri tauhid wa qam'i syirk wa dar'i fitnatih. Syiar itu disyariatkan untuk menyebarkan tauhid, untuk menghancurkan, memangkas itu kesyirikan, dan menolak fitnah dari kesyirikan. Jadi fitnah dari kesyirikan. Nah, sebagaimana yang kita katakan tadi. Makanya kan Rasulullah SAW itu dalam fikih jihad, ya kawan, dalam fikih jihad itu kan perang nggak boleh dilakukan sampai memberikan pilihan. Kalau Islam itu bisa disebarkan tanpa perang, maka Islam masuk tanpa perang. Kayak negeri Indonesia itu kan Islam masuk tanpa perang, ya, tanpa perang. Kalau kemudian mereka nggak mau menerima, nggak jadi dakwah, itu nggak boleh masuk. Maka sedangkan ya kawan, yang nggak mau menerima itu kan nggak ini, bahkan ini satu bangsa. Kita mau menyebarkan di sini ditolak. Yang nolak itu siapa, ya kawan? Kepalanya. Ya, karena mereka punya kekuatan militer. Rakyatnya kan sekarang tuang kita itu mau mendakwahkan dakwah kepada umat, tapi dihalangi oleh pemerintahan. Maka penghalang ini butuh dijebol. Dan jebolnya, ya kawan, yang jebolnya itu adalah dengan kekuatan militer. Maka tatkala itu, ini baru kemudian satu sarana untuk jebol penghalang dakwah ini kita kerahkan, yaitu lewat jihad, lewat perang, fi sabilillah. Meskipun begitu, perang itu nggak langsung perang, tapi fikihnya adalah ditawarkan tiga hal. Diberi tawaran tiga hal. Makanya kan nggak boleh perang sampai ada utusan kaum muslimin datang ke mereka menawarkan tiga hal. Yang pertama, kalian masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, sudah, kami akan tinggalkan kalian. Negara-negaramu, duit-duitmu, kampung-kampungmu, atur-aturan. Sekarang kami hanya mengganti aturan kalian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi rajanya gak diganti, kepemimpinannya gak diganti, aturan negaranya gak diganti, kecuali yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya sudah, urusan-urusanmu. Kalian adalah sekarang saudara kami. Itu kalau dilakukan masuk Islam. Kalau nggak mau, ya sudah, kalian tunduk di bawah kepemimpinan kami dengan menjadi kafir zimmi, yaitu bayar jizyah, bayar upeti. Kalau nggak mau, tidak ada jalan kecuali perang. Tidak ada jalan kecuali perang. Lah, tapi sayangnya ya kawan, di mana ada penguasa, di situ ada kesombongan. Kongkon, kalau manut, kak keren plus penguasa kaya ngono. Kak keren plus. Apa menit tunduk? Iku kalau para penguasa ya kawan, lebih baik mati berkalang tanah daripada tunduk. Itu kan perang-perang yang terjadi kan gara-gara gitu. Mesti nih kalau negara cowili terus diserang oleh negara besar, tunduk gak mau ya kan, daripada tunduk lebih baik mati saya kenang sebagai pahlawan. Terhina. Ya, akhirnya kan roto-rotonya terjadi adalah perang fi sabilillah. Nah, kalau beliau yang kedua, al-jihadu wasilatun lida'wati wa nasyri tauhid wa laysa ghayatan. Jihad itu hanyalah wasilah, jihad itu adalah wasilah untuk dakwah dan menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, dan bukan ghayah, bukan tujuan. Kenapa ya kawan? Syariat agama kita itu dua. Ada syariat maqasid, ada syariat wasail. Jadi ada syariat ghayah, ada syariat wasilah. Ada syariat ghayah. Syariat itu yang memang diperintahkan untuk itu. Jadi Allah memerintahkan sesuatu yang memang demi sesuatu tersebut. Allah melarang sesuatu ya karena memang itu terlarang. Itu namanya syariat yang itu adalah ghayah. Yang kedua ada syariat yang itu adalah wasilah. Salat itu diperintahkan lidzatih. Wudu itu diperintahkan sebagai wasilah. Wudu itu kan nggak disyariatkan kecuali kalau mau sholat, mau baca Quran,
mau ini gitu sebagai sebuah wasilah untuk ibadah yang lainnya lah. Tujuan inti adalah menyebarkan agama. Wasilahnya bisa lewat dakwah, bisa lewat ini. Salah satunya adalah lewat jihad fisabilillah, lewat perang dalam arti jihad fisabilillah. Nah, Al-Thalith yang ketiga, ar-raddu ala man dhanna, bantahan kepada orang yang menyangka anal jihad innama huwa lil qatli wa safkid dima. Jadi bantahan kepada orang yang menyangka bahwasanya jihad itu adalah untuk membunuh dan menumpahkan darah. Dan itu enggak tepat, itu enggak benar. Yang terakhir, yang keempat, ma'adamu masyru'iyyatil jihad idza lam yatahassal bihil maqsud yini minhu. Tidak lagi disyariatkan jihad apabila tujuan itu tidak akan tercapai dengan jihad yang tersebut. Tidak ada syariat untuk berjihad ya kawan. Apabila memang yang itu bisa dicapai dengan yang lain, atau kalau seandainya perang juga nggak akan ada manfaat dari tujuan tersebut. Ya, karena jihad itu wasilah, yang dikejar adalah ini tujuannya kawan. Minum itu wasilah, yang tujuannya hilang dahaga. Makan itu wasilah, tujuannya ini hilang lapar, kenyang. Kalau dipastikan ya kawan, orang itu minum sesuatu gak hilang dahaganya, itu tetap minum apa enggak? Ngentek-ngentek tenaga, ngentek-ngentek duit, tambah. Yani tidak yang semacam itu. Minum obat itu wasilah, tujuannya sembuh. Ini ya. Kalau ada orang minum sesuatu dipastikan, yani nggak sembuh, maka nggak usah diminum. Nggak usah diminum. Begitu juga dengan jihad. Jihad itu wasilah. Yani apabila sudah bisa tercapai dengan yang lain, maka lakukan dengan yang lain. Apabila yani tujuan yang nggak akan tercapai, dipastikan nggak akan tercapai, maka syarat jihad itu tidak ada. Yani tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.